Imam Ibn Athaillah As-Sakandari melihat, mencermati betul bahwasanya banyak manusia itu di saat diuji itu malah tidak dijadikan sebagai sarana sadar untuk mendapatkan pahala gede, maka adanya mengeluh saja. Problem itu menjadi permasalahan sehingga tidak malah menjadi baik, sehingga menjadi problem lagi di atas problem. Akhir-akhir ini kita selalu menyinggung masalah permasalahan mental, psikologi dan sebagainya, karena dia tidak pandai menghibur. Menghibur itu kan dengan harapan, sehingga orang yang permasalahan psikologi itu adalah karena harapannya terputus. Harapan di esok harinya sudah nggak ada, sehingga kadang-kadang sampai ingin membunuh dirinya karena tidak punya harapan. Nah ini, sehingga di saat sakit seolah terpuruk, padahal kalau orang beriman kan Nabi memberikan kabar gembira, sakit akan menjadi pahala begini. Kalau dia kemudian dia mengasah imannya, di saat diuji oleh Allah dengan sakit tidak akan terpuruk. Sehingga penyakit fisik zahir itu bukan penyakit psikis. Akan tapi salah satu dari keduanya itu bisa menjadikan penyakit yang lainnya. Mungkin gejala psikis lebih dulu menjadikan penyakit fisiknya lagi, gara-gara psikis. Sehingga dia jarang makan dan sebagainya, akhirnya kena lambungnya. Atau sebaliknya dia punya penyakit fisik, cuman dia tidak segera, kemudian dia terpuruk, tidak menyadari karunia di balik itu semuanya, sehingga menjadi psikisnya kena, psikologinya kena. Jadi mungkin dua-duanya. Tapi dua-duanya penyakit ini. Duanya penyakit yang disebut faqah. Maka apakah orang yang kena penyakit fisik atau psikis, kalau dia menyadari itu penyakit, kemudian yahtasib minallahi ajra, mengharap dari Allah pahala, berusaha untuk cari obat, maka usahanya pun jadi pahala. Itulah yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ini akan menjadikan kamu mendapatkan mazid, tingkat pangkat tinggi. Maka kami beri motivasi yang punya gejala masalah-masalah. Termasuk kena waswas. Waswas mula-mula adalah ada waswas syaitan, ada waswas nafsi. Waswas nafsi adalah yaitu yang disebut dengan istilah waswas qahriyah, masalah waswas tentang sudah wudu kayak belum wudu ini kan. Nah itu sudah sebetulnya adalah yang kena adalah psikisnya juga. Dan itu berbahaya juga kalau dibiarkan. Tapi kalau dia berusaha untuk memeranginya, saya harus sembuh, pokoknya aku lawan, nggak boleh aku turuti. Terus dia berusaha, dia jihad, dapat pahala dia. Tapi kalau membiarkan saja akan berlarut, makanya sama dengan penyakit yang lainnya, penyakit fisik juga. Kalau dia membiarkan penyakit fisik begitu saja, sementara dia bisa berobat, bunuh diri dia. Haram, tidak boleh. Bisa berobat, nggak mau berobat. Usaha itu wajib. Tawakal itu adalah setelah usaha. Harus begitu. Usaha dulu baru tawakal. Usaha baru tawakal. Ya, seperti itu. Kemudian usaha tawakal. Serahkan, termasuk kan namanya kita was-was yang psikologi yang terganggu. Yang lainnya pokoknya semuanya sadari penyakit fisik itu sakit. Psikis, psikologinya itu terkena sakit juga. Sakit itu namanya faqah, hilang harta, hilang, kurangnya kesehatan, kurangnya harta, kurangnya nyawa, itu namanya faqat. Maka hendaknya kita sadar faqat ini, alangkah banyaknya seseorang dengan faqat, kekurangan ini, maka justru dia akan melambung dalam pangkat tinggi. Ma la tajiduhu, yang tidak engkau temukan fis shaumi was sholati, yang tidak bisa dibanding, tidak bisa dikalahkan oleh puasamu dan sholatmu. Enggak kamu ketemukan di dalam sholatmu dan puasamu. Mohon maaf, kami harus sering menghadirkan kesadaran akan adanya penyakit selain penyakit fisik ini, sebab sebagian orang membiarkan begitu saja sehingga dia tambah jauh, tambah semakin parah penyakitnya, dan itu membahayakan juga, sehingga bisa menjadi sebab khalal atau rusak akalnya yang menjadi kegilaan dan sebagainya. Bertahap itu semuanya. Nah ini sih, kalau orang berpuasa, lihat, berpuasa ibadah yang luar biasa, hebat, bukan berarti ini beliau Imam Ibn Athaillah merendahkan, tidak, memberikan kabar gembira kepada siapapun yang diuji dengan faqat tadi, kekurangan-kekurangan, sakit segala macam tadi, bahwasanya kita bisa berikhtisab, mengharap kepada Allah di balik itu semua dengan pahala yang besar yang tidak bisa didapat dengan puasa dan sholat sekalipun. Bahkan bukankah dikabarkan oleh Allah kalau orang bersabar buat pahalanya adalah terserah minta apa, bukan pakai hitungan 1, 700, 1000, tidak, hitungan terserah kau minta apa.
Bukankah Allah juga pernah berfirman dalam hadis qudsi, aku bersama orang itu, ana indal munkasirati qulubum, abdi maritu falam ta'udni, aku bersama orang-orang yang sakit. Aku bersama orang yang terpatah-patah hatinya karena kepedihan hidupnya. Aku bersama mereka, aku. Bahkan pertolongan Allah bersama orang-orang yang seperti itu. Innallah yansurkum bidu'afaikum, Nabi pernah bersabda. Allah akan berikan pertolongan gara-gara orang sakit. Artinya, kalau dia menyadari bahwa dirinya itu adalah dengan Allah. Orang pengen mendapatkan berkahan, dekat sama dia. Berkasih sayang, memberikan kasih sayang pada orang yang sakit. Orang yang sakit apapun, kita menolongnya, maka Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Artinya biar orang itu yang diujilah dengan sakit-sakit tersebut, itu tidak terpuruk. Sebab terpuruk itu sendiri menjadi penyakit lagi, yang lebih parah lagi. Penyakit fisik tadi lihat, dia tidak berikhtisab minallah, dia sakit fisiknya. Sehingga mohon maaf mungkin sampai ada organ yang cacat dan sebagainya, dia terpuruk. Dia mikirilah, dia penyakit fisik akan menjadi penyakit psikis juga. Akhirnya apa? Mentalnya rusak juga. Dua penyakit, bukan tambah baik, gila, sudah cacat, gila lagi, kan begitu. Padahal cacat ini kalau dia sadar ikhtisab minallah, aku diuji oleh Allah dengan kekurangan. Karena aku kecelakaan sehingga begini. Akan diganti nanti di tangan di surga nanti. Akan diganti terus dia. Dia mulai nyaman hatinya. Ada ketenangan dalam hati karena dia ingat Allah. Makanya ada urusan dengan iman, kuatkan iman. Makanya cara yang paling nomor satu harus didahulukan dalam menyelesaikan problem-problem psikologi adalah bagaimana menguatkan imannya. Maka dengan kekuatan iman meyakini adalah di luar kemampuannya ada kemampuan yang dahsyat yang akan menyelesaikan permasalahannya. Orang Muslim mengatakan Allah Jalla Jalaluh.